قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب wujub sholati utawi kiku bab nerangaken wajibe salat fi thiyabi ing dalem nganggo pakaian. Bab wujubi sholati utawi kiku bab nerangaken wajibe salat fi thiyabi ing dalem ngangge pakaian. Wa qaulillahi ta'ala lan dawi Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya bani Adam, he anak putune Nabi Adam, khudhu ngalapo sira kabeh zina Salamah ibn al-Aqwa saking Sayyidina Salamah ibn al-Aqwa anna nabiyya saat temene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yazurru ngancingno sapa manhu ing thawb ing pakaian ayyashu azrarahu ayyashuddu tegese ngancingno napa prapat hu ing napa niku pakaian ing thawb walau bisyaukatin halis najan nganggo duri sesuatu yang kecil bisa jarum peniti nah contohnya syaukah yakni napa duri walau bisyaukatin halis najan nganggo Waman lan uwong sholat kang sholat nglamun sholat sapa man fi thawbi ing dalem pakaian alladzi yujami'u kang jima sapa man fihi ing dalem thawb dengan catatan malam yaro selagine durung weruh sapa man adzan ing kotoran garis miring najis ai najasatan adzan ing napa ing kotoran tegese perkara kang najis. Waman lan wong sholat kang lamun sholat sapa man fi thawbi ing dalem pakaian alladzi yujami'u kang jima sapa si man fi ing dalem thawb malam yaro selagine durung ora ningali sapa si man adzan ing kotoran utawa ing najis. Wa amara lan perintah sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah alla yatufa yen to ora tawaf sapa si man ora ojo tawaf bil baiti ing dalam Baitullah oleh tawaf uryanan hale muda hale wong kang muda. Wa napa niku alla yatufa napa niku bener keliru amarolan perintah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatufa yento ora tawaf bil baiti ana ing Baitullah sapa
alla yatufa yen to ora tawaf bil baiti ana ing Baitullah sapa uryanun wong kang muda. Wa amarolan perintah sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alla yatufa yen to ora tawaf bil baiti ana ing Baitullah sapa sing ojo tawaf, ora kena tawaf uryanun wong kang muda. Bab nikah menjelaskan tentang wajib berpakaian yang sekiranya menutup kemaluan yakni aurat. Nisbatah laki-laki, maka yang diwajibkan yang ditutup di dalam sholat yakni ma baina surrah war rugbah, di atas lutut di bawah pusar, di atas ot beben bucil ini kewajib. Ma baina surrah war rugbah. Adapun aurat orang bini sewajib tutup dalam sholat jami'u badaniha illal wajah wal kafain, semua anggota badan wajib ditutup kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, ini sewajib kanggo orang bini. Adapun berpakaian cuma kelihatan aurat karena saking tipis sepakaian, maka hukumah tak sah sholat tak orang walaupun berpakaian, tapi ki ketengal bagi mata yang mu'tadil, mata yang sempurna, majlisul mukhatab sekiranya mau ngomongan ketela kolen walaupun berpakaian tapi ketela fi majlisil mukhatab dalam majlis mau ngomongan, maka sholat tak sah walaupun berpakaian karena ketela kolen. Paham ya? Saya ragi baik laki-laki ataupun perempuan, baik orang laki atau orang bini, mungkin ketela kolek gele ning majelis mau ngomongan ning tojuk sekira mau ngomongan ketela. Mun baru mun semak jarak 2 cm baru ketela, mun manteli ki mun semak baru ketela. Enten jarak mau ngomongan ketela berna kolen, maka hukumnya tak sah sholat walaupun berpakaian tapi ketela napa kolen gela banyak saking tipis saking ngerang-ngerang sampai ketela, saking tipis saking ngerang-ngerang pakaian neka sehingga ketela ya. Baik, apa dalil daripada kewajiban berpakaian di dalam sholat? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ayat lengkap ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin, hai anak Adam pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid untuk beribadah atau di tempat-tempat ibadah, musola, langker, compo, masuk kama bae mon kanto sampean masuk niat ibadah, maka berpakaian yang rapi, pakaian yang bagus, tak harus anyar, harus pakaian seanyar, selarang, enten pakaian serapi, sebersih, ampun cukup. Nah, sehingga Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, nah situng riwayat beliau setiap mau sholat pakaiannya luar biasa, pakaian sepaling larang, pakaian sepaling bagus, setiap sholat. Ditanya lagi, ya benar Rasulullah, wahai cucu Rasulullah SAW, kenapa engkau setiap mengerjakan sholat berpakaian yang sangat bagus, yang sangat indah? Maka dijawab oleh beliau, innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah Ta'ala itu maha indah dan sangat senang atas keindahan. Allah Ta'ala ini bagus dan Allah Ta'ala senang dek barang bagus, tak harus larang, tak harus anyar, jamil, pantas eyangku. Nah, jadi mon asolat tah cek asal-asalan, cek acak-acakan, ya berpakaian. Taib. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin washrabu wala tusrifu wakulu washrabu wala tusrifu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatur tentang makan dan minum tapi jangan berlebihan. Ana pamakai taki kelaban pakaian, Allah Ta'ala tak seneng dak bareng-bareng si berlebihan. Pakaian terlalu mahal, ya tak kesenengan Gusti Allah, hanya untuk penampilan.
hanya sekedar untuk penampilan. Sarung tak ndok mun tak sarung 3 jutaan masalan, wala tusrifu, sarung sepenting bisa nutupin aurat cukup. Cek berlebihan pakaian kisah nikah mun tak bermerek ya al-muhibbin bae yang dapat. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Karena Allah Subhanahu wa taala nika tak seneng dak bareng-bareng saya berlebihan. Taib. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal israfi an ta'kula ma tahaita. Bagian termasuk salah satu ciri-ciri berlebihan atau bagian daripada israf berlebihan, termasuk bagian daripada israf berlebihan adalah antakula ma ishtahaita, kamu memakan setiap apa yang kamu inginkan, artinya tak bisa menahan diri. Lemari ngakan, ngakan boleh, ngakan boleh, mari nginum boleh, mari nginum boleh. Ada benih orang kecer ya Pak. Minal israf antakula ma ishtahaita, mashtahaita, termasuk bagian daripada israf berlebihan. Dalam ibadah pun berlebihan juga entah oleh. Saya sunnah tathlih 3 kali, wudu 3 kali, mecuin 3 kali. Wo karo aing banyak benih masalah ke orang otak berlebih aing, tapi sampean berlebihan nih menggunakan air nih nyaman israf berlebihan. Nah Allah Ta'ala tak seneng dek bareng si berlebihan nih kan. Ya cak sampai ke orang okor standar sampian nikah makan 3 kali kan lepon cukup nikah puna. Pagi sarapan, siang makan siang, malam makan malam. Cak berlebihan sampian tabuk nih benih tong sampah. Sebisa masukin kepi okor, okor gulaku apanya mana pecel. Mari zuhur, apanya mana apa punel, wah cek larang. Mari asar, mari maghrib bakso, mari esah ngoboy mie, hari benih colok molen berarti coba masuk kapi okor ngakan nika. Wala tusrifu, cek berlebihan juga cek sampai kekurangan, karena mau sampean korang ya tak sehat, korang gizi lemes, tak bergairah sampean mon korang. Ya cek berlebihan okor ya bajen ngakan ya ngakan ta'amu thalath de'er nereng telok kafi arba cukup ring 4 kakak nereng 2 cukup orang telok cek bika biaki akhir tepegeh apa kekenyangan kok tak kuadeng kok iri israf ya Pak. Walaupun kakanan tibi Allah Ta'ala tak seneng dan apa da israf. Apa perbedaan israf mubadzir? Pada nikah 2 hal nikah berlebihan. Israf berlebihan, mubadzir membuang-buang. Israf adalah sarfu syai'i fima yambaghi zaidan ala ma yambaghi. Yang dimaksud dengan israf adalah menyalurkan sesuatu yang layak melebihi dari kadar kelayakan. Belin boleh. Israf adalah sarfu syai'i, menyalurkan sesuatu fima di dalam perkara yang bagi yang layak zaidan alama yang bagi tapi melebihi kelayakan. Layak dimakan tapi melebihi kelayakan. Ngakan nasi layak dimakan bening akan beto. Minum air bening minum racun layak diminum cuma melebihi daripada fima yang bagi, lebih daripada kelayakan. Jadi harus layak, yang dimakan pun layak, yang dimasukkan juga harus layak, harus bisa ngukur. Ini kenyaman israf berlebih-lebihan melebihi kelayakannya mana sehingga tak layak punan, tak layak dipakai, tak layak dimakan, tak layak diminum karena berlebihi daripada kelayakan pun bareng mun lebih tenger ya jago
niki situng kaidah teguk nika. Kullu ma tajawaza an haddihi in akasa ila dhiddihi. Kullu ma tajawaza, sesuatu yang melampaui batas, yang berlebihan, in akasa ila dhiddihi, maka dia akan berbalik kepada perlawanannya, kebalikannya. Sesuatu yang melebihi batas akan berbalik kepada kebalikannya, lelabenenna. Contoh, ngenom kopi pae tak nyaman, harus manis, okor, melebihi daripada kadar ukuran, tak layak, kemanisan, tak nyaman, Pak. Kemanisan, paham teman-temannya? Korang buja tak nyaman, kebanyakan buja nah, cobaan sampean. Apapun saya melampaui batas niki dikit bakal berbalik dekat perlawanan nah, lelabenan nah, malah tak sehat. Terlalu kenyang, penyakit. Terlalu banyak tedung, penyakit. Terlalu ini kan pun terlalu gontong kegontengan, nah kok itu loh. Koratinen tuh loh, udah siar-siar iya sedengan bela. Kullu ma tajawaza an haddihi in akasa ila dhiddihi, sesuatu saya melampaui batas berbalik dekat perlawanan. Ya coba ya biasalah nis manis lah. Le contoh le kebenga kula tibi ni kamu paman apa? Ya, mongko kemanisan geng, sampai ngelenyer mbian. Kurang manis sih tak nyaman, kemanisan ngelenyer, Pak. Ya biasa aja lah. Tetapi apa yang melampaui batas, kecuali dua sesampean harus melampaui batas. Apa sih oleh melampaui batas? Cinta dekat Gusti Allah, cinta dekat Rasulullah SAW. Ada harus melampaui batas, harus melebihi cinta Kak Bek Tibi, melebihi cinta ada anak dan keluarga, harus melebihi daripada segala-galanya, harus melampaui batas dua nih Kak. Cinta dekat Gusti Allah, cinta dekat Rasulullah. Adapun selain cek sampai israf, cek sampai berlebihan. Sampean seneng ke kula, coba telebet, mun tepak seneng, kok cocok kok dok yai ji, kok tepak cocok, mun tak cocok, tak kita lah saka. Berarti lemu mulai boleh tak cocok je lah. Wok gero, keluncipen, apa sebarang ponan, mun tepak cocok karena berdesek cocok kaki. Wah cocok, ruana cocok, wah hari-hari cocok deh. Pas nyari cocok kena. Pak apa aja mulai terlebet Pak. Kelocon, ya jadi pelawak. Keloconnya man. Jadi kudu bisa ngokor lah. Israf nikah mempergunakan atau menyalurkan sesuatu yang layak melebihi dari kadar kelayakan. Makanya neng kepolisian ini kepada uji kelayakannya mana. Kendaraan uji layak kendaraan ya uji kapi kelayakan harus layak memang karena melampaui batas mereka juga tak saya baik wat tabdzir perbedaan israf bareng tabdzir mereka pada tak bagus israf mereka mempergunakan sesuatu yang layak tapi melebihi kadar kelayakan. Adapun tabdzir sarfu syai'i fi ma la yanbaghi. Adapun yang dinamakan dengan mubadzir yaitu sedangkan mubadzir adalah pemborosan dengan cara membelanjakan atau menggunakan harta untuk hal-hal yang tidak benar. Ini kenyamanan mubadzir menggunakan sesuatu adalah dengan cara pemborosan berlebihan. Ini tabdzir sesuatu yang tidak dibenarkan menurut agama. Ini kenyamanan mubadzir. Ki wallahu a'lam rokok ini apa termasuk mubadzir kula takok sing ngokomenna. Wah, mahilap jihad kek dia baiklah. Kakek mun tak rokok, mun arokok kenyang apa lapar? Enten nek kenyang, ya cek ngakan kakek rokok tok lah. Oh, berarti tanya dokter paling bodoh. Nyari dokter paling gendeng wes. Dokter paling gendeng seluruh dunia. Nyari dokter dari Pocak Borok sampai Pocak Timur. Nyari dokter paling bunggen, paling gendeng, paling tepleng. Daerah rokok redok dokter paling gendeng dia
sehat apa njok? Wah cok tak sehat dia. Waktu lah beri gempur tengkorak pancet dia, berarti bongal mate mbian Pak. Gawat berarti reng rokokan je, tak takut mate berarti. Merugikan kesehatan, menyebabkan impoten, subur, serangan jantung, tak sekolah pancet. Engki, engku le soro arokok makin nih kah, bine nih kah, pola arokokan pole, biar apa? Malah semua impoten, malah semua toron nih, waduh berarti ketekin, ya, tadi malah sobat jago orang arokokan menjak tina. Nah, tadi mubadzir nih kesini kah, apa? Sarfu syai'i fi ma la yanbaghi. Menggunakan, sedangkan tabdzir adalah menyalurkan sesuatu, menggunakan sesuatu bukan pada sesuatu apa namanya fi ma la yanbaghi yang tidak layak. Nika nyaman mubadzir. Tak pantas. Mon gele oleh ngakan cuma berlebihan, mon nika sesuatu saya tak pantas. Nyaman mubadzir, wong nyaman. Ki innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ki okor ponan okor cek sampai wong muang nase wong buang kakanan wong buang nek nyaman mubadzir nek tak oleh wong buang nase ing areng amanto kasah. Nah beras nase nek pun ada regen ampunan kakan sesendok kadang tek kakan lek sahabat buang kimpon buang mangkana mun amanto nyare nak mun nase je cek banyak nunjuk karena saya nyaman malah kakan. Iya, masih ajamin lagi ya Pak. Beras sih saya nyari beras jataru, itu kakan. Enten muncul kau lecek pan mapan, lagi pecekan, deh lek kakan, dia yang tak kena kakan. Cek ni gini, cara beras apa nih gini? Tak ada akhir mubadzir, uang buang, kakan setan akhir. Aneka. Larangan dua nika israf bareng tabdzir. Taib. An Salamah nika pun paham iki. Jadi larangan pertama apa? Innallaha wa kulu washrabu wala tusrifu. Nah, larangan dari Allah Subhanahu wa taala apa? Makan silahkan makan, minum silahkan minum dengan catatan wala tusrifu, jangan berlebihan karena pasti membawa dampak negatif nika. Membahayakan deka kesehatan, terlalu kenyang, terlalu banyak ngakan neka apanya mana apa penyakit apanya mana kelempon ya. Obesitasnya menjadi lah kelempon sehingga tak bisa bergerak, tak bisa aktivitas apa ya karena elantor cek saking menurut aturan Al-Quran ada tak sehat Pak. Norot syariat Kanjeng Nabi, norot sunnah Kanjeng Nabi ini tak ada kecuali dalam keadaan lapar. Mula kenyang tak lebih dari Kanjeng Nabi. Karena dalam tabuk ni kayak bagi jadi telok. Seperapat untuk makanan, seperapat untuk minuman, seperapat untuk kotoran, seperapat untuk bernafas, untuk ambaan. Lamun ya seena akhirah tak ninga nyabur, kenang nyabur ya seena kopi. Kita pegangku sampean. Agak belak akhir arah pokok kenyangan can orang beleng kayak tangan tahun lera israf nyaman tahun le beleng kayak tangan neka fokus shiba neka tahun le taib. Kemudian apa kaitan kalaban hadits neka pakaian neka ayat neka apa toron tining Allah Subhanahu wa taala khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Dahulu sebelum Islam datang di kota Makkah mereka zaman jahiliyah orang-orang kaum musyrikin mereka dibagi siang untuk laki-laki tawaf, malam untuk perempuan tawaf, cuma dalam keadaan telanjang abengkang. Jadi mau tawaf neng Ka'bah nih abengkang monting siang neng laki, mau malam kang huibine, kayak ngabengkang. Maka datang Al-Quran, datang Islam, perintah tineng Gusti Allah, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Berpakaianlah pakaian yang rapi, berpakaian yang baik, yang bagus setiap kali kamu hendak memasuki masjid atau beribadah di dalam masjid atau di tempat-tempat ibadah yang lain karena sifatnya umum. Kulli masjidin bani al masjidil haram, kulli masjidin, setiap masjid, bisa masjid Pajaran, bisa masjid Kanigoro, bisa masjid Kamabai.
atas dasar nikah. Maka orang si abojeng wajib, orang si salat wajib hukuman nutup aurat. Nah, nutup aurat ni kebeni pola ada orang banyak orang. Sekalipun halal bagi orang nikah. Contoh, orang bini muka aurat ya ada laki nah. Haram ya enggak. Tak kelampian ya ada selake. Ya tak apa-apa. Tak kodungan ya dan selake, tak masalah. Tapi ketika sholat walaupun beda laki nah, ya tetap harus tutup aurat. Ada orang sampean beda jeding abengkang, ya tak masalah. Sampean beda kamar tonton sampean tak kelampian. Orang bini tak kelampian dalam kamar bitibian tak masalah. Tapi ketika sholat walaupun bitibian wajib nutup aurat. Teti nutup aurat terbene pola nah banyak orang ada orang. Karena keperintah dalam sholat wajib nutup aurat. Bene pola napanya mana bene pola na aurat pola bene pola na napanya mana bene pola na ada orang banyak orang, walaupun ada orang sholat wajib nutup aurat. Taib. Hadis ini kan menjelaskan tentang apa? Riwayat dari Sayyidina Salamah ibn al-Aqwa bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yazurruhu walau bisyaukatin, taleen sarunga, taleen gamise, mun nisbata orang si agamisan taleen gamise, taleen bi apa taleen soro taleen walau bisyaukatin, walaupun kelaban sorotale yazurruhu walau bisyaukatin, kancinglah pakaianmu, rapatkanlah pakaianmu walau bisyaukatin, walaupun dengan duri. Ada duri kemiti, ada kemiti jarum, ada jarum, apapun sebisa nutup. Mun sekiraan ketika sholat anggota aurat saya membatalkan sholat neka ketela, maka wajib neka itale. Paham ya? Beda sesuatu sebeda matalan sarung sampean beda wajib nek tutupi walaupun bi duri tale pas kancing bi duri tak nemu duri kemiti tak nemu kemiti ya jarum pokon cek sampai aurat saya membatal ke salat neka ekatela. Paham kau jangan guling ya? Saungkun sepaling utama dalam melakukan salat neka bener cuma pakai sarung, tapi dianjurkan memakai 2 helai pakaian. Disunahkan ya, disunahkan apa? Disunahkan orang sholat nikah berpakaian dengan 2 pakaian. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyalbas thawbayh, fa innallaha ta'ala ahaqqu man tuziyyina lahu." Artinya apabila sholat maka seorang di antara kalian hendak melakukan sholat falyalbas thawbaihi, maka berpakaianlah 2 pakaian, 2 helai pakaian, pakai sarung, pakai baju. Ini disunahkan. Semakin banyak pakaian semakin bagus. Pakai celana ki asempakan, ki acelanaan, semakin banyak pakainya dalam sholat semakin ablag, niki semakin sempurna ya, semakin afdol, semakin utama. Wal mustahabbu, yang disunahkan niki dalam kitab Bushrul Karim, wal mustahabbu lirrajuli ayyusalli fi thawbain au akthar, disunahkan bagi laki-laki ketika sholat menggunakan 2 pakaian atau lebih. Fa illam yajid illa wahidan yatawassak bihi jaza, maka jika tidak menemukan pakaian kecuali 1 helai yang bisa menutup aurat dengannya, maka pon cokop jaza, ampun cokop yang ke cokop. Mun beda orang berpakaian hanya nemu situng pakaian sarong tok masalan, tak ada kelampi, beda kelampi najis oleh walaupun situng tapi pokok nutup aurat, sarongan tok, celanaan tok, sokor nutup yattasa nyapa nyamana yatasa bucel nutup neng yatasa toot neng tutup. Jadi banyak orang asolat tak ngerasa aki, dan kadang mon aruku asujud ketela buri indria
Anapa? Karena celanan kekeneen. Cek saking ngangkui duaan, ki ngangkui sarong, nika lebih fokus nika, ya, lebih afdol, lebih utama. Au akthar. Nah, napa? Karena al-Imam Ibnu Qudamah beliau mengatakan wa huwa yusalli fi thawbain au akthar fa innahu idza ablagha fi fa innahu ablaghu fi satri. Karena orang yang sesolat pakai dua pakaian, sarung, pakai baju atau lebih, bisa pakai celana atau tambah kopiah, tambah rida, tambah surban sunah-sunah selain, aneka lebih lebih sempurna di dalam nutup aurat. Nah, aurat tibi ini kenyaman aurat nikah asalah dari lafaz aurat nikah asalah an-naqsu secara lughat, wa al-auratu lughatan an-naqsu. Secara bahasa aurat nikah adalah kurang. Aurat adalah kurang, sesuatu yang kurang, wa syai'u al-mustaqbih, dan sesuatu yang dianggap menjijikkan. Mangkan ekoca aurat. Sampeyan mau ketela aurat masuk seneng. Bado mongko sampeyan tedung tebengkang pas video. Pas kebae satori, pegel tak pegel? Ya pegel, berarti sesuatu yang menjijikkan nih kak. Sampeyan apa ada ngakeme pas bereng video sebar, ya ngamuk sampeyan. Kenapa? Karena sesuatu yang menjijikkan. Mereka ekoca aurat, tutup aurat dia. Nah, can Kanjeng Nabi mun sekira sampean salat, ketika salat maikatlah aurat ta. Apa aurat dia? Sesuatu yang menjijikkan. Secara bahasa an-naqsu, kurang. Nah, bisa membatal dengan salat. Maka wajib tutup, wajib etalein walaupun dengan duri. Kedua, wa man shalla fi thawbi alladhi yujami'u fihi ma lam yara adzan cukup. Barang siapa yang salat satu pakaian gelek mari kebejima, selama tak ada kotoran, tak ketalak najis ya. Keng malam kok malam mak sarong re oh iya mon kebeser bet ya ce mon kebeser bet ya ce cek kebe apa jeng kebe ajima bisa sampean kebe penutup pas kebe sholat selama tak nampak kotoran nah yakni najis tak masalah. Nah, tak masalah oleh nikah. Nah, berarti berpakaian kebe sholat terus pakaian gelek mare kebe bersenggama nikah hukumah sah, nikah hukumah napa oleh. Baik, karena bersitung riwayat hal kana Rasulullah sallam, Ummu Habibah pernah tanya ki hal kana Rasulullah sallam yusalli fi thawbi alladhi yujami'u fihi, apakah Rasulullah SAW pernah sholat menggunakan pakaian yang dipakai untuk jima? Qalat na'am, iya pernah. Idza lam yara fi adzan, jika tidak nampak, tidak kelihatan kotoran atau najisnya, pakai bae pakaian. Ya, pakaian. Dadi mun sampean umpama lo keburu sengala pakaian beuder ya sarong karena malam ruah. Tak apa-apa angkui aja lah. Samper karena malam angkui lah, duk tak apa-apa aja ya. Selama tak ada najisnya, tak ada kotoran ya. Nah, tadi mulai beda najis yang kipun jelas ponan. Saya terakhir wa amaron Nabi SAW alla yatufa bil baiti uryanun. Larang orang ibadah dalam kebedaan abengkang walaupun bitibian. Apa boleh banyak orang. Ya abengkang bitibian tak oleh. Ya karena lambok zaman jahiliyah nikah orang atau waf nikah beribadah nikah dalam kebedaan abengkang. Nah, jadi wajib tak nemu pakaian berning alas ya nyaris saya bisa menutup apa daun tak nemu daun ya celot je lah pokon tak katalah kolen tak katalah awal mula pacalah darurat ada boleh pakaian tak ada tak ada pakaian. Jadi kaum primitif audit neng hutan baru daun gila kebi penutup cai bereng citeng ya pokok bisa nutup aurat lah. Nikah kewajiban dalam sholat wajib menutup aurat, berpakaian serapi ya. Kenapa boleh ngangkui pakaian atau berpakaian tapi mengganggu, bisa makruh hukumah. Pakaian tapi mengganggu. Sholat salana ngada Jumatan bertulis miwon ajinomoto apa aja yang miwon ke apa aja ngelah orang lepak gelet dong miwon ke apa aja lon calonan made bupati jangku dia kaos jangku tahu emas tahu gus sekarep lah cek kebaik bejeng dia coblos gus coblos emas
cek gawe salat nek seroreng takok sik budi romo sunnah. Mau pegel to, wacol bertangga ada enablak. Sik budi emas ya ada negus. Dadi emas ya tahu anan kiai kan ya lo kemas. Mau negus lah anan kiai ya perang ngegus bi emas ya. Perang gus bi emas nih kan. Milih Gus Muhib mare rawat ruwet kakina. Dari sini kan, jadi cek ngakui kaos partai dia, lengan lanceng tapi punya cap bonek. Sebu di Arema, waduh wis, mari Jumatan langsung acarok wis. Ya, jadi ngakui pakaian ya, sepote, sebersih. Mau tak nemu ya, pokoknya saya tak mengganggu kau orang. Kula sekut mari cerita neka. Kula pernah sholat neng daerah Winongan. Pakainya celeng toles na pote. Keng ngocak nih kepedis. Opo ndelok tak culek motoe kono palang. Mau seorang saya jeling recol ke mata. Opo ndelok tak culek motoe. Toles no aja kelampine jeleng. Berenang opo tak culek. Masya Allah. Ya saya angkuir ya kau sih ya. Gemoy si angkuy moy gemoy si anak ya. Gemoy yang ya bocor dia tak mau pakaian pole saja dulu yudo ya. Nyari sekira tak mengganggu makan meneng dari meneng Hadramut ni ke masjid ni ke pote kapi tak lukis. Mana lukis ngarep ngaran sabunya wah manuk ya tas bodoh telko bodoh cuko sebarang cak lukis sehingga tak mengganggu atau tak memancing orang untuk alerek ya gua tak khusyuk jadi mun tak khusyuk ya karena kanan kiri apa lah mengganggu pakai terus tolesna macam-macam ya nikah aturan-aturan dalam sholat tutup aurat sekira mun tak nemu sebisa nutup bulung atau engki nyare apa kemiti apa duri mun parlo letak nemu boleh wajib pakai pakaian. Umpama beda orang pakai sarung sekare najima selama tak ketolak najisah sah hukumah. Ben Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi orang yang seabengkang tak oleh tawaf ben ibadah selain mun abengkang tak oleh. Ya, termasuk sholat, termasuk tawaf, ya, termasuk ngaji. Bengkang aja. Kok ngaji ya gila kaki. Ya, ngaji bengkang. Ya. Berarti nikah larangan-larangan menurut muga ilmu semanfaat ya jadi antara israf tabdzir sama-sama dua hal saya larang dening Allah Subhanahu wa taala berlebihan di dalam berpakaian berlebihan dalam sesuatu hal nikah israf menggunakan sesuatu yang layak dipakai yang layak dimakan cuma melebihi kelayakan. Adapun tabdzir mempergunakan sesuatu yang tidak layak tak layak ekakan, tak layak pakai, tak layak buang begitu saja sehingga nikah mubadzir ya mubadzir nikah pada dua nikah pada larang dalam agama. Qala al-Hasan wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا